Pemirsa, seruan untuk menghormati hasil pemilu presiden sudah dikeluarkan oleh kedua pihak, baik pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala sudah mengatakan akan menghormati hasil pemilu. Jelang berakhirnya proses rekapitulasi nasional, publik menanti komitmen keduanya untuk menghormati hasil pemilu presiden kali ini. Capres Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan sudah mengatakan akan menghormati hasil pemilu pada Pilpres kali ini. Saat mendeklarasikan kemenangan versi hitung cepat 4 lembaga pada 9 Juli lalu, Prabowo juga meminta pendukungnya untuk menunggu hasil hitung KPU. Dalam wawancara dengan BBC, dia mengatakan bahwa dia telah berpuluh kali mengatakan bahwa dia akan menerima hasil KPU. I have said that if the election commission certify the real will of the people, I will honor the decision. They have not said that. They have not said one time during the entire campaign. I think I've made 10 or 15 statements on national television during the presidential debate. At every event, hundreds of million people have seen this. Namun belakangan sikap Prabowo berubah. Prabowo menuding adanya ketidakberesan kerja KPU dan mempertanyakan proses Pilpres yang digelar oleh lembaga ini. Dan kalau tidak melaksanakan itu pidana. Jadi ini sangat-sangat menurut saya mempertanyakan legitimasi daripada seluruh proses ini, dan bahkan ya kita bisa mengarah bahwa nanti kita bisa menganggap semua proses ini cacat. Ya, saya kira demikian. Komisioner KPU sudah menjawab tudingan Prabowo ini. Mereka menjelaskan bahwa semua rekomendasi dari Bawaslu sudah mereka lakukan, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Sementara itu Joko Widodo dalam kesempatan di hadapan ribuan relawannya pada 9 Juli lalu juga sudah menyuruhkan untuk menghormati hasil Pilpres kali ini. Tugas kita semuanya sekarang ini adalah mengawal hasil pemilu hari ini hingga menjadi hasil resmi dari KPU. Ini perlu saya ulang, Tugas kita semua sekarang adalah mengawal hasil pemilu hari ini hingga menjadi hasil resmi dari KPU. Ucapannya ini kembali dipertegas pada pekan ini dengan meminta pendukung dan relawannya untuk tidak memenuhi kawasan di depan KPU untuk menghindari potensi bentrokan. Setelah bertemu SBY, seruan menghormati hasil KPU pun dia sampaikan kembali. Sabar semuanya nunggu KPU lah. Kita semuanya sabar. Kalau tanya yang dingin-dingin, jangan manas-manasin kamu itu. Kalau tanya jangan ngompor-ngomporin, tanya yang dingin, yang sejuk. Tiga besok. Ada instruksi dari Presiden tinggal sehari aja kok. Seruan agar semua pihak menghormati hasil pemilu juga sudah disampaikan oleh Presiden SBY, termasuk meminta semua warga menjaga kondisi pasca Pilpres agar berlangsung damai. Tim Liputan Metro TV. Jelang pengumuman resmi Pilpres yang berlangsung tanggal 22 Juli, tim Prabowo Hatta berencana mempidanakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tindakan ini akibat KPU mempercepat waktu pengumuman resmi Pilpres. Manuver ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Prabowo. Sikap Prabowo yang akan mempidanakan KPU bisa diartikan dua hal. Di satu sisi Prabowo dianggap hendak mencari kebenaran dan keadilan karena seharusnya KPU masih ada waktu hingga 9 Agustus nanti untuk mengumumkan hasil rekapitulasi. Namun kemudian sikap Prabowo bisa dianggap sebagai manuver politik untuk menginterupsi kemenangan Jokowi JK. Dimas menilai persoalan tanggal pengumuman jadi janggal karena seharusnya pihak Prabowo mempersoalkan ini jauh-jauh hari sebelum KPU menentukan tanggal pengumuman resmi hasil Pilpres. Agenda KPU tanggal 22 ini sudah ditetapkan sudah sekian lama. Jadi pertanyaan terbesar adalah kenapa Prabowo dengan tim dulu tidak pernah mempersoalkan ini, kenapa baru sekarang. Dan menurut saya hasil rekapitulasi di publik kita bisa lihat bahwa dari mulai quick count, dari lembaga-lembaga tentunya yang punya kredibilitas ya, sampai yang perhitungan C1 di KPU yang bisa kita lihat secara transparan itu menunjukkan memang suara Jokowi cukup tinggi gitu. Artinya tidak terbantahkan untuk melihat bahwa Prabowo itu memang punya kemungkinan menang ya untuk kemudian memotong
Jokowi di saat-saat terakhir. Jadi saya Kalau kemudian ada upaya-upaya misalnya untuk menunda perhitungan suara, itu juga alasannya itu harus jelas. Alasannya apa ya? Kalau memang ada misalnya alasan yang kuat untuk menunda rekapitulasi atau pengumuman hasil pemilu pada 22 Juli ini, itu yang kemudian juga misalnya itu bisa masuk akal. Tapi kalau kemudian alasan-alasan tersebut tidak kuat, termasuk juga misalnya upaya untuk misalnya mengulang pemilihan umum di 5.800 TPS ya, apakah itu di Jakarta atau juga termasuk di Jawa Timur, buat saya itu tidak masuk akal ya. Menjelang penetapan hasil Pilpres makin berkembang pula dinamika politik dari kubu kandidat yang bertarung. Kubu Prabowo Hatta menyebut akan mempidanakan KPU jika tetap melanjutkan proses rekapitulasi nasional. Kami mengulasnya kali ini dengan tim hukum Prabowo Hatta yang bergabung dari luar studio. Sementara ini masih bergabung melalui sambungan telepon Pak Firman Wijaya. Selamat malam. Pak Firman, selamat malam. Halo, Pak Firman. Baik, di studio juga ada Bung Refli Harun, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Bung Refli. Iya, kita juga masih menantikan dari tim hukum Jokowi JK Taufik Basari. Saya coba sapa lagi Pak Firman Wijaya. Selamat malam, Pak Firman. Rupanya teman-teman mungkin bisa menginformasikan, oke, terputus. Saya ingin ke Bung Refli terlebih dahulu, ini terpaksa lompat dulu. Tadinya kita harus tanya dulu ke Pak Firman tentang rencana akan membawa ini ke Mabes Polri, melaporkan KPU ke Mabes Polri. Tapi kalau Anda lihat sendiri, permintaan rekapitulasi ditunda, kemudian dengan alasan ada banyak kejanggalan dalam proses rekapitulasi, bahkan meminta, kalau tidak salah ada PSU ya, pemungutan suara ulang di 5.800 TPS di Jakarta. Anda melihat permintaan rekapitulasi ditunda ini atau penundaan rekapitulasi ini seperti apa? Iya, jadi kita harus tahu ya bahwa pemilu kita dalam Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pemilu Legislatif juga itu kan sudah sudah diatur tahap-tahap untuk penghitungan suara, termasuk mekanisme komplainnya. Jadi dari TPS ke PPS, kalau memang merasa bahwa ada masalah bisa komplain. Demikian juga PPS ke PPK sampai seterusnya kemudian ke KPU nasional. Jadi ada mekanisme komplain. Sebagian komplain tersebut diproses ya, bahkan kemudian bisa diperintahkan termasuk pemungutan suara ulang. Nah, adapun kemudian mekanisme itu, ya itulah yang seharusnya digunakan setiap pasangan calon untuk kemudian mempermasalahkan penghitungan tahap-tahapnya ya. Penghitungan suara di berbagai tingkatan. Sampai akhirnya kemudian harus diselesaikan oleh KPU tepat waktu sesuai dengan tentu komitmen dan aturan yang mereka buat. Kalau seandainya di KPU pun masih tidak puas, kan begitu, maka kan sesungguhnya ada mekanisme Mahkamah Konstitusi yang bisa ditempuh sebenarnya. Nah, kalau mempidanakan penyelenggara pemilu hanya karena misalnya tidak mau menunda rekapitulasi, saya justru bertanyanya begini, dasarnya apa? Apakah dasarnya kemudian tindak pidana pemilu? Apakah dasarnya tindak pidana umum? Kalau dasarnya misalnya dianggap ya tindak pidana pemilu, maka prosedurnya tidak bisa langsung ke polisi. Semua tindak pidana pemilu itu prosedurnya ada Panwaslu atau Bawaslu, kemudian ke polisi, jaksa, pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah kalau seandainya ini terkait dengan katakanlah tidak diakomodirnya, ya keinginan katakanlah keinginan salah satu pasangan calon untuk menunda, maka barangkali tidak tepat juga dipidanakan. Barangkali bisa saja disampaikan ke DKPP, keberatan, komplain, bahwa mereka misalnya diperlakukan unequal, misalnya seperti itu. Tidak ada dasarnya, nanti itu yang akan kita tanyakan ke Pak Firman. Kami masih akan kembali untuk membahas ini, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Sepertinya sudah bergabung dari luar studio ada Pak Firman Wijaya yang merupakan tim hukum pasangan Prabowo Hatta, lalu juga sudah bergabung tim hukum Jokowi JK Taufik Basari. Selamat malam, Mas Taufik. Kita sambil menunggu bergabungnya Pak Firman di sana. Apakah sudah bisa belum secara teknis belum bisa muncul dulu di layar. Saya tanyakan ke Mas Taufik sekarang, menurut Anda pada tempatnyakah kira-kira ketika KPU menolak permintaan rekapitulasi nasional ditunda, lalu KPU akan dipidanakan oleh tim Prabowo Hatta. Menurut Anda pada tempatnya kah atau ada prosedur yang lain bisa ditempuh? Ya sebenarnya kita juga agak bingung juga ini dasar hukumnya apa ketika tim Prabowo Hatta meminta penundaan rekapitulasi. Karena memang tidak ada dasarnya juga. Ya, saya pikir sudah tepat apabila KPU tetap melanjutkan rekapitulasi karena memang sudah dijadwalkan
harus selesai tanggal 22 Juli ini. Nah, jadi kita punya agenda besar ya, agenda yang bukan hanya milik peserta pemilu, tapi juga milik rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian karena hal-hal yang tidak ada landasannya inilah kemudian akhirnya kita semua rakyat Indonesia harus menanggungnya. Oke, kalau tadi beberapa hal yang saya ambil begitu dari berbagai media mengatakan jangan pakai alasan waktu, karena sebenarnya waktu dari pasal 158 kalau tidak salah di Undang-Undang Pilpres, waktunya masih sampai tanggal 30 hari atau sampai 9 Agustus. Artinya masih ada waktu sebenarnya ketika kalau KPU mau melakukan penundaan rekapitulasi, Mas Tobas. Ya, tapi kan yang jelas menjadi pertanyaan dasarnya apa tetap gitu ya. Ada dua hal. Pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua alasannya gitu. Alasan untuk meminta penundaan. Ya, kalau misalnya memang berkeberatan atas sesuatu hal, maka ada mekanisme yang memang sudah disediakan. Ya, kalau misalnya tidak ada permintaan gitu ya. Ada permintaan meminta pemungutan suara ulang ya, kemudian dengan alasan sudah lewat waktu juga tidak bisa dipenuhi, maka bisa ajukan nanti di Mahkamah Konstitusi atau sebelumnya sebelum masuk ke Mahkamah Konstitusi bisa juga diperdebatkan melalui proses rekapitulasi tingkat nasional ini. Kenapa kemudian ada permintaan itu, alasannya apa, dan ketika tiap tahapan itu apa saja yang sudah diajukan dalam pleno yang berlangsung ini bisa disampaikan keberatan-keberatan per provinsi. Betul, ini mekanisme sudah disediakan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah tersedia cara-caranya. Tapi intinya, kenapa yang jadi pertanyaan kenapa kemudian tidak dipergunakan yang selama ini sudah dilalui? Dasar hukumnya apa dan alasannya apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita sambil menunggu Pak Firman agar bisa memberikan informasi juga. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali di Prime Time News. Saya langsung sapa Pak Firman Wijaya yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Firman. Halo Pak Firman. Ya, halo. Baik Pak Firman. Baik, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Kita menunggu-nunggu Pak Firman ini karena sudah 2 segmen kita membahas tentang sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda rekapitulasi nasional ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan ke Anda, apa alasan kuat yang membuat sehingga harus rekapitulasi nasional ini ditunda dan apa dasar hukumnya, Pak? Ya, saya pikir setiap langkah itu pasti ada dasar penjelasannya dan termasuk ada dasar yuridisnya. Rekapitulasi nasional ya itu akan sangat ditentukan oleh penyelesaian rekapitulasi di berbagai provinsi. Persoalannya secara faktual itu menunjukkan ada problem-problem ya pada perhitungan di tingkat daerah dan kemudian berakhir dengan rekomendasi dari Bawaslu yang meminta ya untuk dilakukannya penghitungan ulang. Jadi rasionya tanggal 22 boleh saja perhitungan dilakukan, tapi penetapannya yang bisa ditunda. Penetapannya ditunda ya? Karena bagaimanapun tidak mungkin legalitas dan legitimitas daripada sebuah pemilu secara keseluruhan kalau ya di sana sini masih terdapat berbagai persoalan-persoalan, termasuk kecurangan-kecurangan di situ. Oke, itu alasannya, Mas. Nah, satu hal yang menarik perlu saya sampaikan dari sudut fakta atau baru salah satu bukti yang kita ingin tunjukkan. Bayangkan dokumen yang terkait dengan pileg itu digunakan untuk pilpres. Ini bukan hanya pelanggaran, tapi sudah menyangkut sebuah kejahatan. Maksudnya dokumen seperti apa nih gambarannya? Saya sebenarnya meminta, Pak Firman. Dokumen pileg digunakan ada satu daerah pemilihan yang menggunakan dokumen pileg ya untuk pemilihan presiden. Nah, ini bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, tapi sudah mengarah pada sifat-sifat kejahatan. Jadi, menurut hemat saya penyelesaiannya bukan soal batas waktu daripada yang sudah ditentukan oleh KPU tanggal 22 itu, Pak. Ya. Tetapi ada persoalan yang menyangkut supaya kita bisa mencatat juga substansial dari sebuah proses pemilu. Supaya kita bisa mencatat itu yang dimaksud dokumen itu terkait apa sih, Pak? Dokumen apa? Dokumen DPT apa dokumen apa ini? Ada beberapa dokumen, termasuk dokumen DPP juga ada. Terus kemudian di beberapa daerah seperti Jakarta, Pak. Jakarta ini kan role model, ya. Ternyata, ya keputusan yang disampaikan oleh kami kepada KPU, sikap kami kepada KPU kemudian diputuskan untuk direkomendasikan penundaan terhadap rekapitulasi perhitungan suara. Ini wilayah Jakarta.
ya, yang parameternya dan jadi parameter nasional, ada masalah hukumnya, apalagi daerah yang lain. Itu kira-kira logika yang bisa saya jelaskan. Baik, Anda mengklaim sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Mungkin bisa Anda jelaskan di wilayah mana saja sebenarnya rekomendasi dari Bawaslu ini? Ya, baru beberapa hari ini kita sedang menginfanterisir beberapa daerah yang jelas, ya, daerah Provinsi Jakarta, Jawa Timur, dan ada beberapa daerah. Ini yang menarik, misalnya daerah Papua, ya, di mana ya hasil penghitungannya ada, tetapi menurut saksi-saksi justru pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilunya tidak ada. Ini satu contoh juga yang sedang kita temukan. Makanya tim yang saya pimpin ini juga sedang bekerja, dan kita terus mengumpulkan seluruh dokumen yang ada terkait dengan bentuk-bentuk penyimpangan yang menurut hemat saya tidak hanya terkait dengan TSM, Pak. Kalau boleh saya tambahkan, tidak terkait dengan Pak Firman, saya ingin minta tanggapan dulu, Pak Firman. Pak Firman, tahan dulu. Kita ingin minta tanggapan dari Mas Taufik. Mas Taufik, itu alasan yang disampaikan menurut Anda bagaimana? Ya, pertama di tiap tahapan rekapitulasi ada proses-proses yang bisa diajukan, gitu ya. Kalau misalnya akhirnya tidak terdapat titik temu, bisa mengajukan atau mengisi form keberatan yang kemudian nanti akan dibawa pada tahapan ke atasnya lagi. Kalau misalnya yang tadi dimaksud adalah tahapan di provinsi, tentu bisa nanti dibahas lagi dalam tahapan nasional. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi dikatakan ada dokumen-dokumen pileg dan sebagainya yang dipakai dalam pilpres ini, saya juga tidak paham apa maksudnya. Apakah memang ada ataukah dia ada-adakan. Yang ketiga, soal Papua tadi, ya Mas Yunan mungkin harus pelajari bahwa di Papua itu ada namanya sistem noken khusus untuk pegunungan tengah. Jadi memang ada beberapa tata cara lokal, budaya lokal yang diakui oleh MK bahwa itu bisa dilakukan. Ya. Tapi yang jelas dari semua yang tadi disampaikan oleh Mas Firman, saya pikir sih masih bisa dibahas dalam tahapan rekap nasional ini, gitu ya. Dibahas. Rekap nasional dibahas ya, itu per provinsinya. Itulah gunanya rapat pleno KPU. Ya, kalau misalnya ada permasalahan, sampaikanlah. Kemudian ditunjukkan apa yang menjadi masalah. Jika kemudian masalah ini bisa diselesaikan pada tahapan rapat pleno tersebut, ya nanti akan dicari solusi. Justru di rapat pleno inilah tempatnya untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mau fight gitu ya, mau menunjukkan ada bukti-bukti dan sebagainya, ya coba, masih ada tahapannya ini. Baik, kita minta tanggapan dari Pak Firman. Kenapa tidak dibahas kemudian di rapat pleno yang sekarang ini, begitu Pak Firman? Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Time. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya sekarang kembali ke Pak Firman untuk meminta tanggapan dari apa yang dijelaskan oleh Mas Taufik Basari begitu di segmen sebelumnya. Pak Firman, tadi dijawab oleh Mas Taufik. Karena berbagai hal yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, justru di tempat rapat pleno itulah malam hari ini atau sejak dari kemarin disampaikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh tim Prabowo Hatta. Di rapat itulah, di rapat pleno atau dalam proses rekapitulasi sekarang inilah harusnya disampaikan itu, Pak. Bukan meminta penundaan rekapitulasi atau penundaan penetapan. Ya, jadi saya bisa jelaskan. Maka itu saya katakan, kan sebenarnya tidak perlu terlalu prematur menetapkan tanggal 22 secara definitif sebagai masa akhir penetapan rekapitulasi nasional. Karena bagaimanapun kualitas pemilu demokrasi kita ini yang harus dijaga. Persoalan ya hukum yang muncul pada persoalan penyelenggaraan pemilu bukan semata-mata persoalan Mahkamah Konstitusi. Masalah Mahkamah Konstitusi itu adalah the last resort. Dia jalan terakhir. Nah, sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemilu yang terpadu, maka sebaiknya KPU tentu harus mendengar dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang punya fungsi kontrol dan monitoring. Dalam hal ini Bawaslu, ya, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. Itu kan bagaimanapun juga rekomendasi itu kan surat kelembagaan yang harus juga diberikan tempat yang memadai. Sifatnya memang rekomendatif, tetapi pada titik tertentu dia bisa menjadi imperatif kalau memang bentuk pelanggarannya sangat masif. Itu yang saya maksudkan. Makanya betul tanggal 22 itu sebaiknya dimaksimalkan saja sampai pada titik maksimal. Ya, semua proses penyelenggaraan pemilu itu bisa di-cover, baik itu komplain maupun problem-problem yang terkait daripada mengapa tidak memilih berjuang dulu di rapat pleno ini, Pak Firman? Penyelenggaraan pemilu ke depan. Mengapa tidak memilih berjuang untuk di rapat pleno ini menyampaikan jangan misalnya Papua disampaikan kemudian? Oh iya, tentu. Ya. Sepakat, Pak. Tentu kita akan perjuangkan, kita akan lakukan itu. Justru
saya sebagai PH akan menggunakan atau menempuh jalur-jalur itu. Tetapi juga saya minta pada KPU tidak secara definitif mematok tanggal 22 itu. Baik, kalau tim yang lain menyebutkan bahwa sebaiknya rekapitulasi dihentikan dulu, kalau tidak dihentikan maka hari ini akan dilaporkan begitu ke Mabes Polri. Kan ada statement itu juga yang disampaikan oleh tim hukum yang lain begitu Pak dari kubu Prabowo Hatta. Ya, penyelenggaraan pemilu itu tadi saya katakan, itu kan sebuah sistem yang terpadu, Pak. Mungkin dalam sifat-sifat pelanggaran itu ada yang pelanggaran bersifat administratif, ada yang bersifat di luar administrasi, mungkin menyangkut pelanggaran hukum lain seperti pidana, tapi terkait dengan objek yang sama. Maka itu, menurut hemat saya, semua fungsi aparatur bisa bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa harus menunggu persoalan yang ingin kami tanyakan, Pak. Konstitusi. Itu baik, maksud saya. Mungkin dasarnya dulu. Ya sebenarnya yang dituntut ini menghentikan rekapitulasinya sekarang, ataukah menunda penetapannya, atau seperti apa, Pak? Nanti dijelaskan oleh Pak Firman nanti, agar kita tahu apa yang sebenarnya dituntut oleh tim Prabowo Hatta ini, agar bisa diulas bersama kemudian. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, pemirsa. Mahkamah Konstitusi siap menerima pengajuan gugatan pasca pengumuman hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. MK pun menegaskan akan bersikap independen dalam memutus perkara pemilu presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa mempersilahkan pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres yang akan diumumkan pada Selasa. Menurutnya sengketa Pilpres akan lebih baik diselesaikan dalam lembaga peradilan untuk memutuskan hasil yang adil bagi kedua belah pihak. Bagi Hamdan, meskipun selisih suara antara Jokowi JK dan Prabowo Hatta cukup besar, hal itu tidak menjadi masalah karena sengketa sekecil apapun akan diterima dan diselesaikan secara hukum. Berkaca pada Pilpres 2009, selisih suara yang mencapai 20 juta suara juga tetap diselesaikan agar tidak terjadi perselisihan lebih tinggi lagi. Hamdan memastikan hakim-hakim konstitusi akan bersikap independen dalam memutus perkara Pilpres, meski sebagian hakim memiliki rekam jejak sebagai politisi partai politik. Bapak, keunikan yang Pilpres tahun ini dibanding... Jadi tidak ada sesuatu yang aneh dan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Kalaupun maju di Mahkamah Konstitusi, kami akan memutuskan dengan sebaik-baiknya, dengan transparan, dengan memandang para pihak yang berperkara itu sama, dan kami akan tetap bersikap imparsial, tidak memihak kepada siapapun. Kubu pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK mengajak seluruh pihak menghormati hasil keputusan KPU dalam Pilpres kali ini. Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian pasca penetapan hasil Pilpres. Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella menilai proses rekapitulasi suara di tiap tingkatan sudah berjalan baik dan adil. Hal ini dikarenakan proses penghitungan diawasi saksi dari kedua kubu Capres-Cawapres. Dia juga mengatakan kubu Jokowi JK mengapresiasi transparansi yang dilakukan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Rio menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca penetapan hasil Pilpres. Apapun hasilnya besok, walaupun hari ini secara fakta unggul nomor 2, tapi keputusan resmi kita serahkan kepada KPU besok. Nah, oleh karena itu apapun hasilnya kita harapkan ya itulah fakta yang terjadi. Jadi yang kalah ya siap menerima kekalahan, yang menang juga kemudian tidak menunjukkan euforia yang berlebihan, ya. Jadi kan, dan kemudian setelah itu kita semua ini adalah bagian dari anak bangsa ini. Jadi tidak boleh lagi kita menganggap bahwa itu adalah musuh, ini adalah bukan mendukung saya dan sebagainya. Ke depan mari kita menyatu kembali untuk membangun negeri ini. Karena tentu yang bagi rakyat sudah memberikan tugasnya, sudah memberikan haknya dan memilih siapa, tidak memilih siapa. Nah sekarang tugas kita semua menyatukan kembali kemudian berjalan bersama-sama untuk membangun negeri ini. Baik, kembali di Prime Time News. Saya ingin kembali meminta ke Pak Firman Wijaya begitu. Pak Firman, sebenarnya yang dituntut oleh tim Prabowo Hatta ini menunda rekapitulasinya atau menunda penetapannya atau seperti apa, Pak? Karena tadi ketika saya tanya bahwa sebenarnya bisa dilakukan kejanggalan-kejanggalan itu disampaikan dalam rapat pleno, Anda mengatakan ya dilakukan perjuangan di rapat pleno yang dilakukan dalam malam hari ini atau sejak kemarin. Tapi sebenarnya yang dituntut yang mana ini, Pak? Ya.
Ya, sebenarnya rekapitulasi dan penetapan itu kan sebuah rangkaian proses yang tidak terpisahkan. Oke. Nah, tapi esensinya yang terpenting kan bahwa proses yang berjalan itu ya bisa diukur tingkat validitasnya dan otentisitasnya. Karena itulah yang saya katakan, buat apa mematok tanggal 22 kalau sekiranya problem-problem itu masih terstruktur, masif dan sistematis. Ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu. Oke, nah, tapi biarkan tetap berjalan sampai sekarang, biarkan sampai berjalan begitu ya, Pak ya. Ya, maksud saya begini ya. Tentunya kalau ada problem ya, ada masalah yang muncul kan mestinya ini yang saya sebut legal awareness. Ya. Kita tidak bisa melihat ada sebuah penyimpangan ya sudah sambil jalan. Ya tentu kan tidak begitu. Oh, jadi ya, karena bagaimanapun harus dihentikan dulu demokrasi gitu ya. Kan di dalamnya juga esensi hukumnya. Iya, karena bagaimanapun Bawaslu punya fungsi, punya mekanisme, KPU punya fungsi dan mekanisme yang bisa dipadukan dulu. Kan tidak mungkin ini berjalan sendiri-sendiri. Oke, baik, intinya minta dihentikan dulu. Itu. Mungkin Mas Refli, Bang Refli ingin menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Firman tadi. Iya, sebenarnya kan dari pemilu ke pemilu kan fenomenanya selalu sama ya. Pemilu 99 ada yang tidak puas, 2004, 2009, 2014 kemarin begitu ya. Pertanyaan saya adalah kalaupun mau ditunda itu juga tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan bahwa seluruh persoalan yang disebutkan itu akan selesai sampai tanggal yang ditentukan 30 hari setelah pencoblosan gitu. Bahkan ada kecenderungan juga barangkali penundaan ini juga akan digugat karena kemudian peraturan KPU-nya tidak berubah. Kan undang-undang mengatakan maksimal 30 hari ya. Artinya itu bisa kurang, Agustus ya? Ya bisa kurang. Tetapi kan yang menjadi persoalan adalah KPU sendiri peraturannya mematok 22 sebagai pengumuman. Maksimal 22. Saya pernah ngomong siap-siap KPU untuk mengubah peraturannya, tidak, kami masih tetap optimistis waktu 1 hari menjelang pemungutan suara saya mengatakan demikian. Nah, tetapi yang ingin saya katakan lagi adalah sesungguhnya kan kita tidak bisa kita harus ingat bahwa yang namanya pemilu ini bertahap, berproses, ada tahapannya begitu. Makanya kemudian selalu dibuat mekanisme komplain penyelesaian persoalan itu dalam tahapan. Karena kita sadari bahwa pemilu ini memang terkait dengan tahapan-tahapan lainnya. Ya, tahapan penetapan ini akan terkait dengan kalau seandainya ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Akan terkait dengan tahapan kapan presiden dan wakil presiden itu ditetapkan dan kemudian pokoknya endingnya 20 Oktober kan sudah harus ada pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Nah, karena itu menurut saya ya seharusnya semua pihak baik itu kubu Prabowo Hatta maupun kubu Jokowi JK seharusnya kan sudah menggunakan segala instrumen ya di dalam tahapan itu. Dan mereka harus menyadari betul bahwa mereka yang harus aktif, proaktif dan kemudian tahapan itu harus diselesaikan secara baik. Bukan maksudnya terakhir-terakhir ini baru kemudian menyampaikan. Bukan terakhir kemudian menumpuk lalu kemudian prosesnya mau dibalikkan kembali. Karena saya tidak ada jaminan juga akan selesai. Nah, karena itu kemudian pilihannya kalau menurut saya ya tetap taat azas, taat waktu ya 22 Juli. Kalau seandainya tadi kan saya mendengar dari Mas Firman ya mengatakan bahwa bukan sekedar masif, terstruktur dan sistematis. Kalau memang sudah ada bukti yang masif, terstruktur dan sistematis, malah gampang kan, tinggal saja diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pasti menang. Karena mantra MK sepanjang dia masif, terstruktur dan sistematis bisa dimenangkan. Nah, jadi menurut saya barangkali ada baiknya juga kita betul-betul menghargai proses ini. Dan satu kali lagi, jangan sedikit-sedikit kemudian mengancam untuk mempidanakan, menurut saya itu kemudian tidak baik. Gejala yang menurut saya fenomena yang tidak baik begitu dalam proses. Mungkin bisa menjawab Pak Firman soal hal ini. Sedikit-sedikit mengancam mempidanakan itu dulu mungkin Pak Firman. Pak Firman, halo? Baik Pak Firman, saya sapa lagi Pak Firman. Mungkin terputus ya sambungan. Halo Pak Firman. Halo. Baik, Pak Firman bisa mendengar Pak Firman? Oke, saya ke Mas Taufik Basari terlebih dahulu. Bagaimana Mas Taufik mendengar penjelasan Pak Firman sebelumnya tadi?
Ya sebenarnya agak sulit kita untuk menanggapinya karena memang ada pernyataan yang berubah-ubah. Berubah-ubah? Iya, jadi yang saya ketahui kan permintaannya adalah meminta untuk menunda rekapitulasi dan ancamannya apabila dilanjutkan akan dilaporkan pidana. Jadi rekapitulasinya yang diminta ditunda. Ditunda rekapitulasinya, ya. Awalnya begitu kan? Bukan penetapannya, tapi kemudian apa yang disampaikan Mas Firman agak sedikit berbeda. Jadi kita agak bingung juga ini sebenarnya sikap dari Prabowo Hatta yang mana? Menunda rekapitulasi artinya tidak bisa dilanjutkan dulu rekapitulasinya atau rekapitulasi bisa dilanjutkan dan kemudian apa yang tadi dipermasalahkan dibahas dalam rapat pleno, kemudian penetapannya saja yang ditunda. Nah itu juga kita juga jadi yang mana? Ini tadi yang ini tadi yang akan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Refli bahwa dengan mekanisme yang sudah disediakan ini setiap tahapan itu dia sudah menyediakan penyelesaiannya, ya. Kalau tidak selesai kemudian diangkat lagi ke atasnya dan seterusnya, ya. Kalau misalnya di tingkat provinsi dianggap tidak selesai, inilah saatnya. Dan kemudian yang menjadi penting juga, kan kita juga bertanya-tanya, lantas yang kemarin-kemarin dalam tahapan-tahapan sebelumnya, ya, dalam level-level sebelumnya apa yang sudah dilakukan oleh saksi-saksinya? Apakah kemudian menerima ataukah sudah mengajukan keberatan dan sebagainya? Oke, Pak Firman, Pak Firman sudah bisa mendengar kami di sini, Pak Firman? Ya. Baik, Pak Firman, tadi yang ditanggapi adalah bahwa sebenarnya proses ini kan berjenjang, Pak. Kalau misalnya kemudian ada masalah di TPS bisa dipermasalahkan saat pleno misalnya di kecamatan. Kemudian kalau di kecamatan bisa dipermasalahkan saat pleno di KPU Kabupaten Kota dan begitu selanjutnya. Kalau malam hari ini justru membicarakan ketika ada masalah di pleno KPU provinsi begitu, Pak. Nah, di mana letak atau proses yang sudah dilakukan dikawal oleh tim Prabowo Hatta? Pertanyaan publik itu kenapa baru sekarang, Pak? Baru sekarang seolah-olah ini dimunculkan dan seolah-olah ingin, kalau kami melihat ini ingin tidak perlu dua-dua, kalau bisa sampai tanggal setelah 30 hari atau tanggal 9 Agustus atau 8 Agustus begitu, Pak Firman. Ya, pertama yang perlu saya sampaikan, ya, boleh saja dalam sebuah mekanisme itu ada pentahapannya. Di setiap instrumen apapun selalu ada, termasuk instrumen hukum atau peradilan, ya. Tetapi bisa terjadi sebuah kondisi ternyata tidak bisa dijangkau oleh atau ditemukan oleh proses-proses pentahapan itu. Katakanlah sebagai sebuah novum atau temuan, bagaimana dengan proses yang bertingkat sementara tiba-tiba muncul, atau mungkin tidak terjangkau, tidak terdeteksi awalnya, kan bisa saja terjadi. Sementara ya sebagai kita pahami betul bahwa proses di Mahkamah Konstitusi yang dikatakan oleh Mas Refli tadi, prinsipnya adalah final and binding. Proses itu satu kali dan tidak bisa ada proses berikutnya. Nah, ini yang tentu sebuah situasi yang juga menghendaki bagaimana bisa mengoptimalisasi instrumen-instrumen yang ada tadi. Katakanlah sebagai sebuah bukti yang bisa saja muncul pada tahap berikutnya atau tahap setelah tahapan berjenjang itu, ya proses di bawahnya ternyata tiba-tiba muncul bukti baru. Maksudnya ada bukti baru begitu ya? Bisa saja situasi ini kalau yang soal ini bagaimana nih, Mas? Ya, atau bukti yang baru ditemukan kan bisa saja. Ya, artinya tidak di tahap itu kan? Artinya tidak di tahap itu, Pak, ya. Baik, Mas Taufik seperti apa melihat? Ya, jika pun ada ditemukan bukti baru, anggap baru diketahui kemudian, gitu kan? Nah sekali lagi inilah masanya dibahas di rapat pleno nasional ya KPU, kemudian dibuka apa masalahnya dan dicari jalan keluarnya. Tadi kan sudah dikatakan juga oleh Mas Firman, saya juga sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah langkah yang paling terakhir. Ya, ketika kita sudah tidak mampu menyelesaikan di rapat pleno ini, maka baru ke Mahkamah Konstitusi. Jadi titiknya sekarang ada di sini. Ayo kalau mau kita bahas bersama dalam rapat pleno. Tapi kita belum tahu tadi jawabannya. Apakah ini kemudian minta rekapitulasi dihentikan, ataukah kemudian penetapannya yang ditunda? Saya masih belum mendapat jawaban yang jelas tadi, Pak Firman. Tapi katanya tadi satu rangkaian. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pernyataan berikut ini. Ketua Tim Pemenangan Prabowo dan Hatta, Mahfud MD, akan mengembalikan mandat sebagai ketua tim setelah 22 Juli besok. Mahfud juga menanggapi permintaan pemungutan suara ulang dan penundaan pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2014. Mungkin bisa diulang jawaban yang pertama tadi. Apa tadi? Terkait ini pemilu ulang, kemudian pengunduran waktu yang diinginkan. Jadi begini, kalau pemilu ulang itu adalah keputusan politik, tidak ada hukumnya pemilu ulang itu. Yang ada pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang menurut saya tidak ada gunanya juga.
tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan sudah ada. Nah, pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli. Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman sebulan sesudah tanggal 9. Itu berarti 9 Agustus. Tetapi itu juga tidak ada gunanya. Sehingga saya katakan kalau saya sebagai tim Kamnas, ya sudah, pemilu sudah selesai dan saya kembalikan mandat. Saya sudah tidak berhasil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Nah, soal-soal politik di luar itu saya sudah tidak ikut. Karena kalau penyelesaian hukum juga menurut saya ya tidak banyak gunanya. Kalau politik ya saya tidak ikut karena saya memang mengawal politik itu sampai pengumuman kandidat. Pak Firman, kita sama-sama dengarkan tadi pernyataan Pak Mahfud MD. Kalau disebutkan di situ ini sebagai ketua tim begitu ya Pak ya, mengatakan tidak ada gunanya lagi melakukan meminta penundaan penetapan itu sendiri. Ini jadi yang mana nih Pak sebenarnya dari tim Prabowo Hatta ini sebenarnya yang mana yang diinginkan kepada KPU? Karena sudah ada ancaman akan pidanakan KPU. Hukum itu, ya betul. Jadi begini, dalam persepsi hukum itu yang namanya kemanfaatan, ya kepastian dan keadilan itu, wetmatic hate, rematic hate, dan dogmatic hate itu satu nafas. Jadi dalam pelaksanaan pemilu, ya ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, ya itu instrumen pemilu, bukan instrumen politik. Yang ingin saya tanya adalah sikap dari tim Prabowo Hatta ini seperti apa? Karena ini datangnya juga dari bukan dari orang luar, tapi dari ketua tim. Jelas, kalau sikapnya jelas Pak. Betul. Bahwa tadi disebutkan tidak ada gunanya tadi. Saya dan Pak Mahfud adalah, ya, semangat yang sama yang sebenarnya bisa ditangkap adalah bahwa kan belum dibaca secara tuntas itu data dan kan baru sampai hari ini juga. Bahwa apapun persoalannya, kalau itu memang instrumen hukumnya memungkinkan, seperti yang disampaikan Pak Refli, Adinda juga tadi ya, saya rasa semua memberikan ruang yang cukup dan wajar kalau itu merupakan upaya yang dimungkinkan secara hukum. Saya rasa kita lihat perkembangan ke depan karena rekapitulasi tetap berjalan. KPU memastikan tetap akan melakukan rekapitulasi dan rencananya memang tetap akan mengumumkan pada tanggal 22 Juli. Tapi ada kemungkinan juga kalau tidak salah kami mendengar informasi akan dilaksanakan juga malam ini. Nanti kita akan menunggu laporan rekan-rekan yang ada di luar studio. Baik, terima kasih Pak Firman Wijaya, Mas Taufik Basari dan juga Bung Refli Harun atas pembahasannya pada malam hari ini di Prime Time News.